Aksi pencurian gas LPG 3 kg di Jombang, Jawa Timur viral pemirsa di sejumlah platform media sosial. Aksinya yang dilakukan di sebuah lapak pedagang es dan gorengan tersebut terekam oleh kamera CCTV. Beginilah video rekaman kamera CCTV yang menampakkan aksi pelaku pencurian gas LPG 3 kg di lapak pedagang es dan gorengan. Peristiwa ini terjadi di Rusun Mutersari, Desa Ngribi, Kecamatan Bareng, Jombang, Jawa Timur. Pelaku yang mengenakan motor dan memakai pakaian jaket ini nekat melakukan aksi pencurian sendirian. Dengan santai, pelaku memasuki lapak pedagang tersebut lalu pelaku membawa kabur sebuah tabung gas LPG 3 kg. Tanpa diketahui pelaku, aksi pencuriannya terekam CCTV. Korban, Arifin Kusnia, seorang pedagang aneka minuman dan makanan kecil, baru mengetahui tabung gasnya hilang saat hendak membuka warungnya. Korban yang meminta rekaman CCTV dari rumah di seberang warungnya akhirnya memutuskan untuk menyebarluaskan aksi pencurian tabung gas tersebut agar sang pencuri malu dan jera. Video aksi pencurian pun akhirnya viral di media sosial. Korban juga mengaku sudah melaporkan kejadian tersebut kepada polisi. Kejadiannya itu hari Senin tanggal 28 kemarin. Pastinya nggak tahu ya Mas ya, soalnya aku buka setengah 10. Tapi diperkirakan pagi. Perkiraan dari CCTV itu jam 7 lebih. Kalau dari CCTV itu pakai sepeda Sofun, pakai baju hitam, kaosnya ada gambarnya gitu aja, nggak pakai topi, nggak pakai masker. Terus apa yang diambil waktu itu, Bu? LPG, tabung LPG. Terus kerugian Ibu yang dialami perkiraan berapa, Bu? 200 ribuan lah, Mas. Dari Jombang, Jawa Timur, Rohmadi, TV One mengabarkan. Dalam Islam, mencuri adalah perbuatan dosa besar yang dilarang keras. Islam memandang pencurian sebagai pelanggaran terhadap hak milik orang lain, dan hukumannya telah diatur secara tegas dalam Al-Quran dan hadits. Larangan mencuri dalam Al-Quran. Allah SWT berfirman, "Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai pembalasan atas apa yang mereka kerjakan, dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana." Al-Quran Surat Al-Ma'idah ayat 38. Ayat ini menunjukkan bahwa mencuri adalah perbuatan kriminal berat dalam Islam, dan hukumannya bisa berupa hudud, hukuman tetap, yaitu potong tangan dengan syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat diterapkannya hukuman potong tangan. Hukuman potong tangan tidak diterapkan sembarangan. Ada syarat-syarat ketat, antara lain, barang yang dicuri memiliki nilai tertentu, dalam fikih disebut nisab. Barang diambil secara sembunyi-sembunyi dari tempat yang aman. Pencurian dilakukan dengan sengaja dan pelakunya sudah baligh dan berakal. Tidak ada syubhat keraguan dalam kasusnya. Bukti kuat atau pengakuan dari pelaku. Jika syarat-syarat ini tidak terpenuhi, maka hukuman hudud tidak dijalankan. Sebagai gantinya, pelaku bisa dikenai ta'zir, hukuman yang ditentukan oleh penguasa atau hakim, seperti penjara, denda, atau cambuk sesuai tingkat kejahatan dan dampaknya. Ancaman untuk pencuri di akhirat. Rasulullah SAW bersabda, Allah melaknat pencuri yang mencuri telur, lalu tangannya dipotong, dan mencuri tali lalu tangannya dipotong. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Selain hukuman di dunia, pencuri juga akan mendapat hukuman di akhirat jika tidak bertaubat. Dosa mencuri tidak ringan, apalagi jika pelakunya tidak mau mengembalikan barang yang diambil atau tidak meminta maaf kepada korban. Islam mendorong taubat dan pemulihan. Namun Islam juga membuka pintu taubat bagi siapapun yang mencuri. Jika seorang pencuri bertaubat dengan sungguh-sungguh, mengembalikan barang curian, dan berjanji tidak mengulangi, maka Allah akan mengampuninya. Dan barang siapa bertaubat setelah melakukan kejahatan itu dan memperbaiki diri, maka sungguh Allah menerima taubatnya. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 39. Kesimpulan, mencuri adalah dosa besar dalam Islam. Hukumannya bisa sangat berat jika memenuhi syarat hudud. Taubat dan perbaikan diri sangat dianjurkan.
Islam menjunjung tinggi keadilan, tapi juga kasih sayang dan pemulihan.